Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur kembali dan bisa merasakan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih. Dan pada pagi hari ini juga ada kesempatan yang sangat luar biasa kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapak buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Injil Lukas pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu mengapa Tuhan marah? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaan di atas ini muncul dari anggapan bahwa Tuhan adalah baik, dan Tuhan yang baik tidak seharusnya marah. Namun, apakah benar anggapan kita bahwa kemarahan itu berlawanan dengan kebaikan? Kemarahan adalah reaksi yang bermuatan perasaan tidak senang terhadap sesuatu yang terjadi. Jadi, kemarahan itu sendiri tidak berkaitan secara langsung dengan kebaikan. Orang yang baik dapat marah dan kemarahannya tidak menaifkan kebaikannya. Tuhan yang baik dapat marah karena kemarahannya tidak menaifkan kebaikannya. Sewaktu Tuhan marah, sesungguhnya Ia sungguh menunjukkan reaksi tidak senang terhadap perbuatan dosa. Tidak ada hal lain yang membuat Tuhan marah selain dosa, dan alasannya jelas. Dosa memisahkan manusia darinya. Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya Ia tidak ingin apapun yang memisahkannya dari kita. Jadi, kemarahannya merupakan reaksi tidak senang terhadap perbuatan kita yang berakibat memisahkan kita dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah legenda Mali Kundang mengisahkan seorang anak yang dikutuk ibunya menjadi batu. Ia malu mengakui ibunya yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkannya, karena ibunya sudah tua dan tampil dengan pakaian compang-camping. Ketika perbuatan baik dibalas dengan keburukan, ada orang tua yang tak mampu menahan kesedihan dan akhirnya mengucapkan kutuk kepada anaknya. Apa yang terlintas dalam pikiran kita saat membaca kisah Yesus mengecam 3 kota di daerah Yahudi, kemudian membandingkannya dengan Tirus dan Sidon, kota-kota yang berada di luar daerah Yahudi? Mengapa Tuhan marah? Kecaman Yesus terhadap Korazim, Betsaida, dan Kapernaum berbeda dari kisah kutukan yang dialami
oleh Malik Kundang. Kecaman Yesus merupakan peringatan bahwa Tuhan menghendaki adanya perubahan hidup dari orang-orang sesudah mendengar dan mengalami segala kebaikannya. Ia tidak menghendaki kehidupan yang tidak menghargai kebaikan dan anugerahnya. Kecaman Yesus merupakan pernyataan anugerah untuk bertobat. Tanpa pertobatan tidak ada pengharapan keselamatan. Ironis, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum mengalami banyak kebaikan dan kemurahan Allah, namun tidak ada perubahan. Terlalu banyak mujizat yang dilakukan di sana, tetapi tidak ada perubahan apapun. Tidak ada pertobatan dan perkabungan. Yesus mengecam hal tersebut. Setelah mengalami segala kebaikan Tuhan, seharusnya anak-anak Tuhan hidup lebih dekat kepadanya dan melakukan kehendak-Nya. Orang-orang Kristen yang tidak menunjukkan perubahan hidup adalah orang-orang egois dan tidak mengasihi Tuhan. Sangat disayangkan bila apa yang terjadi atas Korazim, Betsaida, dan Kapernaum harus terulang dalam kehidupan kita. Menyadari dan berubah adalah langkah iman untuk merespons kebaikan Tuhan, daripada kelak menuai hukuman dalam pengadilan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman ini bukan hanya kami membaca merenungkan, melainkan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Saat ini kami kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.